Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, ini adalah perkuliahan kita yang keempat, pertemuan keempat. Sebelum Bapak melanjutkan pemaparan materi kuliah yang keempat ini, mohon yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya videonya ya. Di like, subscribe, kemudian dari jawaban-jawaban atas tugas-tugas yang Bapak berikan, Bapak melihat ada 3 jenis sikap atau cara mahasiswa di dalam mengisi tugas tersebut. Yang pertama adalah menonton video Bapak, kemudian dipahami, kemudian ditambah materi referensi dari internet, dari sumber-sumber lain, kemudian menjawab. Nah, ini jawabannya bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mahasiswa yang hanya menonton video Bapak, kemudian dijawab. Itu pun kalau ditontonnya lengkap dan dipahami dengan benar, jawabannya juga bagus. Namun ada yang ketiga nih, kelihatannya nggak menonton videonya dengan benar. Dilihat tugas langsung dikerjakan. Atau mungkin dicari sumber dari internet langsung. Nah, ini jawabannya tuh kurang bagus, melenceng. Karena sebagaimana mahasiswa sekalian ketahui, yang ada di internet itu belum tentu benar. Kan semua orang bisa memasukkan materi ke dalam internet, semua bebas. Yang salah pun dimasukkan, nggak ada yang melarang. Jadi nggak ada yang menyaring itu. Nah, jadi sumber-sumber internet pun harus betul-betul disaring. Nah, jadi ada mahasiswa tidak menonton video, tidak membaca modul perkuliahan dari saya, kemudian dijawab, dicari jawaban dari internet, kemudian jawabannya juga banyak yang salah. Jadi ke depan Bapak minta bila ada soal-soal yang Bapak berikan, itu sebelum dikerjakan soal itu ditonton dulu videonya. Kemudian lebih bagus lagi kalau ditambah lagi referensi lain dari internet. Kemudian sudah paham betul baru dijawab. Baik itu jawabannya secara tertulis maupun dengan video. Dan tolong langsung dikerjakan setelah mengikuti perkuliahan, langsung dikerjakan. Kalau ditunda-tunda biasanya hilang lagi. Kalau langsung dikerjakan masih fresh, biasanya langsung jawabannya juga bagus. Jangan ditunda-tunda. Kemudian bagi yang tidak mengerjakan tugas, tidak mengirim tugasnya, tentu Anda tidak mendapatkan nilai. Ketahuilah bahwa setiap tugas itu adalah memiliki nilai. Nah, itu ada persentase tersendiri. Karena ini adalah pembelajaran online, Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin menggunakan sarana-sarana yang bagaimanapun juga walaupun ini online, diusahakan tetap efektif. Misalnya seperti Bapak membuat video ini. Bapak membuat video sebagaimana halnya Bapak mengajar. Hanya saja ini tidak interaktif, hanya satu arah. Kemudian untuk memastikan bahwa perkuliahan ini diikuti oleh para mahasiswa, Bapak berikan tugas-tugas yang langsung mengenai materi yang diajarkan. Nah, di sini kelihatan tentang mahasiswa mana yang serius, mana yang tidak serius. Nah, ke depan ini Bapak minta, karena ini adalah Anda mungkin
di akhir-akhir Anda berkuliah, nah, di tingkat akhir, semester akhir, cobalah lebih serius. Kemudian Bapak juga akan mencoba menyisipkan trik-trik video ya, tentang trik-trik cara-cara membuat penelitian. Itu adalah bonus dari Bapak. Mahasiswa sekalian, pertemuan kita kali ini adalah membahas mengenai kredit. Nah, sebagaimana diketahui bahwa bank, salah satu fungsi utamanya adalah menyalurkan dana yang ada pada bank itu, baik itu sumber dari masyarakat yang dihimpun, maupun sumber dana milik sendiri, maupun sumber dana yang dipinjam dari lembaga lain, itu disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, kredit inilah produk bank yang menghasilkan laba bagi bank. Kredit ini sebagaimana Anda ketahui disalurkan kepada masyarakat, kemudian masyarakat memiliki kewajiban membayar bagi hasil. Kalau ini kreditnya syariah ya. Nah, kita lebih fokus kepada syariah, bahwa ke depan ini mahasiswa sekalian, siapa tahu nanti Anda berkecimpung sebagai pengusaha, Anda berbisnis yang sukses, maka supaya barokah, maka gunakanlah bank syariah. Memang benar, bank syariah yang ada sekarang itu belum sempurna, betul. Belum sepenuhnya syariah menurut beberapa pakar. Akan tetapi ini sudah ada upaya kita untuk menghindari yang namanya riba. Untuk berupaya untuk hanya menggunakan yang bersih saja. Kemudian kalau toh belum sempurna, nah itu letak ketidaksempurnaan itu bukan pada kita, tapi pada lembaga. Lebih baik ya kita cari yang lebih kecil mudaratnya daripada yang besar mudaratnya. Jangan sampai ada pemikiran, sama aja dengan bank umum, bank konvensional, ngapain juga lah. Nah, jangan begitu. Bagaimanapun juga ini sudah ada upaya untuk menghasilkan produk-produk yang halal. Meskipun karena situasi, kondisi masyarakat yang belum memungkinkan bank syariah itu 100% syariah, tapi itu pun sudah salah satu upaya. Dan kalaupun ada kekurangannya, insya Allah akan mengampuni. Kemudian kalau dia kredit yang disalurkan dalam bentuk konvensional, nah itu memang ada kewajiban membayar bunga. Bunga inilah yang merupakan sumber pendapatan utama dari bank. Bunga ini memang kejam ya, soal usahanya berhasil atau nggak berhasil, bank tetap memungut bunga. Apakah usahanya bangkrut, bank juga tetap memungut bunga. Disinilah letak ketidakadilan. Maka sebagaimana Bapak pernah sampaikan bahwa di negara-negara Eropa sana, negara-negara yang bukan Muslim, mereka banyak yang senang berbank dengan bank syariah karena itu tadi sifat adilnya, itu lebih adil. Kalau memang usahanya bangkrut, ya tidak lagi dipungut keuntungan. Dari mana untungnya, orang rugi. Nah, kalau misalkan dia memang nggak sanggup lagi membayar, udah di stop bunganya, seperti itu. Jadi lebih adil. Jadi bank syariah ini sebenarnya bukan ditujukan hanya kepada orang Islam, tapi kepada seluruh umat manusia. Ini suatu tawaran ya, suatu solusi, suatu penawaran yang ditawarkan oleh syariat Islam. Ini adalah bank yang ditujukan kepada semua orang, bukan hanya untuk orang Islam. Jadi jangan Anda berpikir bahwa bank syariah itu hanya untuk orang Islam, bukan. Nyatanya beberapa nasabah dari bank syariah ini adalah bukan Islam, non-Islam. Bahkan mereka lebih suka dengan bank syariah karena dinilai lebih adil.
Mahasiswa sekalian, kredit. Kredit itu asal katanya adalah credere. Itu bahasa Yunani ya, credere. Artinya percaya. Jadi kredit itu adalah diberikan atas dasar percaya. Jadi bank menyalurkan kredit kepada nasabahnya karena bank percaya bahwa dana yang dipinjamkan ini akan bisa dikembalikan lagi pada saat yang ditentukan berikut pembagian hasil bagi hasilnya. Itulah. Jadi keyakinan bagi debitur di sini adalah pihak yang memberikan kredit kepada kreditur. Kreditur adalah pihak yang mendapatkan kredit. Yakin, percaya bahwa kredit ini aman, tidak akan macet, akan dikembalikan lagi sebagaimana diperjanjikan sesuai waktu yang ditetapkan. Itulah. Jadi kredit ada kewajiban bagi pihak yang meminjam untuk mengembalikan. Nah, itu yang prinsipnya. Mahasiswa sekalian, itu adalah pengertian secara umum tentang kredit. Namun demikian para pakar juga memberikan definisi ya secara ilmiah apa itu kredit. Di antaranya adalah Dr. Amir Rajab. Nah, Amir Rajab mengatakan bahwa kredit adalah suatu pemberian prestasi yang balas prestasinya akan terjadi pada waktu yang akan datang. Itu salah satu definisi dari Amir Rajab, Dr. Amir Rajab. Kemudian definisi dari Rollin G. Thomas. Dia mengatakan bahwa kredit adalah kepercayaan atas kemampuan debitur untuk membayar sejumlah uang di masa yang akan datang. Tentu berdasarkan uang yang pinjam dari kreditur atau bank. Mahasiswa sekalian, kemudian ada definisi menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Apa saja yang dapat dipersamakan dengan uang? Itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain. Yang kewajiban pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan. Bisa berupa bagi hasil, kalau yang syariah, kalau yang konvensional berupa bunga. Mahasiswa sekalian, kredit itu tentu ada unsur-unsurnya. Unsur-unsur yang terkandung di dalam kredit itu apa saja? Itu yang pertama, kreditur. Pihak yang meminjamkan uang, yang memberikan kredit, disebut dengan kreditur. Lalu yang kedua adalah debitur. Debitur adalah pihak yang meminjam, pihak yang mendapatkan pinjaman dari kreditur, disebut debitur. Nasabah yang meminjam ini disebut debitur. Kemudian unsur yang ketiga adanya kepercayaan. Nah, ini terjadinya pinjam meminjam ini karena ada unsur kepercayaan. Kreditur percaya kepada debitur bahwa debitur akan sanggup mengembalikan uangnya di kemudian hari sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian unsur yang keempat adalah perjanjian. Di sini ada perjanjian pinjam meminjam. Kreditur dengan debitur berjanji melaksanakan aktivitas pinjam meminjam. Nah, di dalam perjanjian itu disebut syarat-syaratnya, berapa besarnya,
kapan dikembalikan, berapa imbalannya, apa sanksinya, disebut di situ. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah risiko. Nah, namanya kredit itu pasti ada risiko macet, risiko wan prestasi, risiko gagalnya debitur mengembalikan kembali uangnya kepada debitur sesuai yang diperjanjikan. Nah, ada risiko di sini karena kejadian yang di masa yang akan datang itu tidak bisa diprediksi, diketahui dengan setepat-tepatnya. Diperkirakan ini tidak ada risiko, tidak bisa mengembalikan, ternyata tidak bisa. Ada banyak faktor yang menyebabkan melesetnya perkiraan semula. Kemudian jangka waktu. Nah, kredit itu ada jangka waktunya. Jadi bank meminjamkan kepada nasabah, ditentukan jangka waktunya, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Nah, jadi kalau yang tidak ada jangka waktunya, tidak ditetapkan jangka waktu, itu bukan kredit ya. Kemudian ada balas jasa. Nah, balas jasa ini itu tadi imbalan berupa bagi hasil kalau yang syariah. Kemudian kalau yang bank konvensional berupa bunga. Paham ya? Mahasiswa sekalian, berikutnya adalah fungsi kredit. Kredit ini fungsinya apa sebenarnya? Pada dasarnya fungsi kredit adalah merupakan pelayanan pihak bank kepada masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan untuk memenuhi kebutuhannya yang bersifat konsumtif. Nasabah nih, misalnya katakanlah pekerja atau karyawan atau pegawai, dia ingin memiliki rumah tapi tidak punya uang untuk membeli cash secara tunai, maka bank dalam hal ini memberikan pelayanan, memberikan kredit perumahan, dicicil setiap bulan selama 10 tahun misalnya, maka nasabah bisa menyicil, kemudian dia bisa mendapatkan rumah. Kemudian mungkin nasabah memerlukan sepeda motor tapi tidak sanggup membeli secara cash, secara tunai, maka nasabah juga bisa mendapatkan kredit, pelayanan kredit dari bank. Karena ini bersifat karena dia bersifat konsumtif, maka disebut dengan kredit konsumtif. Kemudian misalkan nasabah ini punya usahanya berkembang, makin laris, buka supermarket laris, kecil dibuka warung kecil laris, ingin diperbesar menjadi supermarket, tapi tidak punya uang untuk membangun, tidak punya uang untuk menambah modal, maka bank dalam hal ini memberikan pelayanan, memberikan kredit untuk membangun usahanya. Apakah membangun tempatnya, disebut dengan kredit investasi, atau kredit untuk modal kerja, membeli barang-barang dagangan, itu untuk kredit. Kemudian mahasiswa sekalian, lebih terinci lagi fungsi kredit itu. Pertama ya, lebih terperinci, kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang atau jasa. Meningkatkan ya, misalkan nih seperti tadi, produsen mobil, produksi dan sepeda motor, kalau hanya mengandalkan penjualan secara tunai, tidak ada bantuan dari pihak bank untuk memberikan fasilitas kredit, mungkin penjualannya nggak akan meningkat, karena yang mampu membeli secara tunai jumlah orang terbatas. Namun kalau pembelian secara kredit mungkin banyak. Dengan adanya kredit ini, dengan sendirinya banyak orang yang mampu membeli sepeda motor atau mobil tadi.
Sehingga penjualan dari pabrik sepeda motor dan pabrik mobil ini akan meningkat dengan adanya kredit, baik kredit dari bank maupun kredit dari perusahaan itu sendiri ataupun kredit dari yang bersifatnya leasing, ya, sewa guna usaha. Kemudian kredit juga berfungsi untuk memanfaatkan idle fund. Nah, idle fund itu adalah dana nganggur, uang yang nganggur. Nah, misalkan orang kaya yang sawitnya luas banyak, dia akan mendapatkan uang yang banyak itu. Nah, uangnya itu tidak ditaruh di rumah, tapi ditaruh di bank supaya aman. Kalau di rumah takut nggak aman, maka ditaruh di bank. Nah, di bank uang ini kan nganggur nih, uang ini. Makanya uang ini dimanfaatkan, disalurkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan untuk pengembangan usaha ataupun memenuhi kebutuhan konsumsinya. Jadi uang yang nganggur itu termanfaatkan dengan adanya aktivitas kredit. Kemudian menciptakan alat pembayaran baru. Kredit, nah, itu yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya. Itu kalau kreditnya bersifat modal kerja, maka dana ini diletakkan di rekening giro nasabah. Jadi nasabah membuka rekening giro atau rekening koran. Nah, kemudian nanti pada saat nasabah ingin mengambil uang itu, memanfaatkan uang itu, maka ditarik dengan menggunakan bilet giro atau cek. Nah, bilet giro atau cek ini itu adalah disebut dengan alat pembayaran baru atau uang giral yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Kemudian kredit juga berfungsi sebagai pengendali harga. Nah, contoh, ini kalau barang langka, maka harga akan naik. Nah, supaya harga turun, maka barang banyak diproduksi. Nah, untuk memproduksi ini tidak ada modal misalnya, maka bank memberikan jasa pelayanan kredit usaha, sehingga dengan kredit usaha ini produk banyak dihasilkan dan harga pun bisa akan turun. Kemudian yang kelima, meningkatkan perekonomian. Nah, ini sebagaimana diketahui tadi bahwa untuk menghasilkan produk barang dan jasa, nah, perekonomian itu kan tumbuhnya ekonomi itu adalah apabila produksi barang dan jasa meningkat, dan konsumsi meningkat. Produksi barang, jasa meningkat, kemudian konsumsi juga meningkat. Nah, itulah akan terjadi pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk meningkatkan produksi barang dan jasa dan meningkatkan konsumsi, maka bank memberikan pelayanan, memberikan kredit. Nah, dengan adanya kredit ini akan meningkat produksi dan barang dan jasa, juga meningkat konsumsi. Mahasiswa sekalian, manfaat kredit. Nah, kredit itu tentu bermanfaat, ya. Nah, manfaat bagi kreditur atau bagi bank atau bagi pihak yang meminjamkan. Jelas, dengan menyalurkan kredit, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan bagi hasil atau keuntungan bunga bagi bank yang masih konvensional. Kemudian bagi nasabah, bagi debitur, jelas, kalau dia untuk usaha, pengembangan usaha, maka usahanya bisa berkembang dengan mendapatkan bantuan kredit dari bank. Nah, kalau dia kredit bersifat konsumsi, yang tadinya tidak sanggup membeli rumah menjadi sanggup membeli rumah dengan kredit. Sepeda motor, mobil misalnya, yang dia tidak secara cash tidak sanggup membelinya, namun karena dengan adanya fasilitas kredit, dia menjadi sanggup membelinya. Kemudian manfaat bagi pemerintah, jelas. Pemerintah ini kan tugasnya adalah melakukan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah,
Nah, dengan kredit ini tadi ekonomi akan berkembang, maka beban pemerintah juga akan terbantu, tertolong untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian bagi masyarakat luas, jelas tadi sudah disebutkan bahwa kredit bisa meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa dan konsumsi. Nah, bagi masyarakat luas tentu juga akan mendapatkan manfaat. Harga menjadi lebih murah, barang mudah didapatkan, dan mampu membelinya karena ada fasilitas kredit. Mahasiswa sekalian, kemudian bank sendiri dengan ada kredit ini dia bisa melakukan cross selling. Sebagaimana diketahui bahwa bank produknya bukan hanya kredit, tapi ada mungkin produk kartu kredit, produk bank garansi, produk letter of credit gitu ya. Nah, dengan adanya nasabah tertentu mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka dengan sendirinya kalau nasabah ini membutuhkan produk-produk lain, butuh kartu kredit, butuh ATM, butuh transfer, butuh jasa bank garansi, letter of credit, maka dengan sendirinya nasabah ini akan mengambil fasilitas itu dari bank yang memberikannya fasilitas kredit. Nah, itu disebut dengan cross selling. Jadi menjual sesuatu produk juga terjual produk lain. Nah, seperti itu. Mahasiswa sekalian, kredit ini juga, penyaluran program kredit ini juga itu dengan sendirinya membantu karyawan bank untuk memahami berbagai macam jenis usaha yang ada di masyarakat. Karena mereka harus menganalisis, memahami bisnis-bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dana yang disalurkan itu bisa aman. Nah, dengan sendirinya karyawan bank ini juga paham dengan aneka macam jenis bisnis. Kemudian bagi debitur tadi meningkatkan usaha tadi ya. Kemudian dengan kredit ini juga bisa meningkatkan cash flow nasabah, memperbaiki cash flow ya. Jadi pengeluarannya, pengeluarannya bisa diatur, dikelola dengan cermat karena dibantu oleh administrasi dari bank. Kemudian dengan adanya bank memberikan fasilitas kredit ini, nasabah juga terbantu untuk mengestimasi, memperkirakan kebutuhan dananya. Nah, bisa lebih efisien dia memanfaatkan dana, menggunakan dana. Kemudian kredit ini juga berfungsi bagi pemerintah tadi, selain untuk membantu pertumbuhan ekonomi, juga sebagai pengendali moneter. Nah, pengendali moneter. Jadi kalau kredit, disalurkan kredit, ya akan terjadi inflasi yang tinggi.